Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan penelitian kami tentang perancangan dan pengembangan produk rak sikat gigi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Olga Fili Juwita, NIM 2021 57007. Saya Wulan Permatasari, NIM 2021 57017. Saya Muagung Dwi Julianto dengan NIM 2021 57016. Saya Muhammad Amaruf dengan NIM 2021 57022. Saya Galih Pradana Saputra dengan NIM 2021 57015. Untuk pokok bahasan yang akan dibahas dalam presentasi kali ini, yang pertama ada identifikasi kebutuhan customer, yang kedua ada height of quality, yang ketiga ada metode penyusunan konsep, yang keempat ada penyeleksian konsep, yang kelima ada definition of delivery service determinants, yang keenam ada LCA, dan yang ketujuh ada evaluasi ergonomi. Untuk yang pertama, identifikasi kebutuhan customer. Untuk identifikasi kebutuhan customer ini, kami melakukan penyebaran kuesioner dengan poin-poin pertanyaan seperti nama, lalu kebutuhan-kebutuhan customer seputar rak sikat gigi ini. Ada ringan, kuat dan tahan lama, dilengkapi tempat untuk menaruh barang, bagus estetik dan rapi, tidak bersentuh tajam, mudah dibersihkan, murah, dan kita juga menanyakan inovasi apa yang akan dibutuhkan dari rak sikat gigi ini. Lalu dari semua jawaban dari kuesioner tersebut didapatkan bahwa 75% konsumen menyatakan rak sikat gigi yang ringan itu penting. 50% dari konsumen menyatakan rak sikat gigi yang kuat dan tahan lama itu sangat penting. 75% konsumen menyatakan rak sikat gigi yang dilengkapi tempat untuk menaruh barang itu selain sikat gigi itu sangat penting. Lalu 50% konsumen menyatakan rak sikat gigi yang bagus, estetik, dan rapi itu sangat penting. 75% menyatakan rak sikat gigi yang tidak bersentuh tajam itu penting. Lalu 100% konsumen menyatakan rak sikat gigi yang mudah dibersihkan itu sangat penting. Lalu 75% konsumen mengedepankan harga yang murah pada rak sikat gigi. Dari tabel tersebut bisa kita interpretasikan seperti tabel di bawah ini, bahwa kebutuhan customer itu rak sikat gigi dibuat dari bahan plastik yang kuat tidak mudah patah. Lalu untuk tempat menaruh barang ini, rak sikat gigi ini dibuat beberapa tempat untuk menaruh pasta gigi, sabun, dan shampoo. Lalu untuk pernyataan bagus, estetik, dan rapi ini, rak sikat gigi ini akan didesain minimalis dengan warna yang unik dan menarik, dengan penutup pada penyangga sikat gigi agar terlihat rapi. Lalu di setiap sudut rak tersebut dibuat tumpul agar bila tergores dapat meminimalisir lecet. Dan untuk pernyataan mudah dibersihkan ini, rak sikat gigi akan dibuat dari material plastik yang tentunya cenderung mudah dibersihkan dan perawatannya cenderung lebih mudah daripada material-material lain. Untuk pernyataan menyimpan alat agar tidak mudah hilang, rak sikat gigi ini dibuat dengan beberapa sekat untuk menaruh berbagai keperluan di kamar mandi. Lalu rak sikat gigi ini juga didesain dengan minimalis dengan warna yang kalem, dengan penutup pada penyangga sikat gigi. Lalu bagian atas itu didesain untuk menaruh handphone. Lalu rak sikat gigi ini juga terdapat lubang untuk dipasangkan pada paku sehingga tidak memakan banyak tempat. Jadi bisa digantung dan tidak memakan banyak tempat. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.
Kemudian ada HOQ atau Half of Quality. Penjelasan HOQ yaitu HOQ digunakan dengan menerjemahkan kebutuhan atau permintaan pelanggan berdasarkan riset pasar dan benchmarking data dalam jumlah yang sesuai target yang harus dipenuhi oleh desain produk baru. Metode HOQ ini didesain untuk membantu perusahaan agar dapat fokus pada karakteristik dari sebuah produk atau layanan yang ada dengan memperhatikan segmentasi pasar dan kebutuhan pengembangan teknologi. Setiap perusahaan selalu menggunakan data dan informasi untuk membantu dalam proses perencanaan sebuah produk. Metode Half of Quality atau HOQ ini menggunakan format matriks untuk menangkap sejumlah isu yang sangat penting untuk proses perencanaan. Kemudian berikut ini adalah gambar dari HOQ dari kelompok kami, rak sikat gigi, seperti gambar berikut. Kemudian metode penyusunan konsep. Satu, memperjelas masalah. Yang pertama ada jenis bahan, memiliki kualitas dan daya tahan, warna dan model menarik, size banyak ruang, biaya produksi murah, bahan baku mudah didapat. Pencarian eksternal. Matriks yang pertama yaitu ringan. Geto Elso beratnya 685 gram termasuk cukup ringan. Solo River beratnya 700 gram termasuk cukup ringan. Dejavu Indo ringan karena beratnya 350 gram. Kemudian daya tahan yang kedua, tahan lama karena terbuat dari plastik polypropylen. Kemudian Solo River terbuat dari bahan plastik tebal, kokoh, dan tahan lama. Kemudian Dejavu Indo cukup tahan lama karena terbuat dari bahan plastik. Kemudian matriks desain menarik, warna yang banyak dan menarik. Kemudian Solo River-nya tidak monoton karena warna pada tempat sikat gigi menarik. Kemudian Dejavu Indo memiliki warna yang banyak dan tampilannya lucu berkarakter. Kemudian ada matriks harga. Goto Elso harga Rp44.900 sampai dengan Rp74.900 termasuk mahal. Solo River harga Rp47.999 sampai Rp52.000 cukup murah. Kemudian Dejavu Indo harga Rp17.000 termasuk murah dan terjangkau. Kemudian matriks penutup sikat gigi. Goto Elso-nya dilengkapi penutup sikat gigi yang berfungsi juga untuk gelas kumur. Kemudian Solo River dilengkapi penutup dengan gelas terbalik agar air tidak tergenang. Kemudian Dejavu Indo tidak dilengkapi penutup, tidak aman dari bakteri dan mudah kotor. Kemudian matriks multifungsi terdapat Goto Elso-nya terdapat banyak ruang untuk menyimpan alat mandi dan skincare. Solo River mampu menyimpan banyak barang di bagian atasnya dan dilengkapi dispenser odol. Kemudian Dejavu Indo-nya hanya untuk tempat sikat gigi dan odol. Kemudian masukan dan saran hasil kompetitif benchmarking. Yang pertama, berat rak sikat gigi diusahakan tidak lebih dari 1 kilo agar tidak berat. Yang kedua, untuk bahan baku dapat menggunakan plastik polypropylen agar tahan lama, awet, dan tidak mudah rusak karena bahan tersebut berkualitas dan tebal. Yang ketiga, harga produk rak sikat gigi diusahakan di bawah Rp50.000 agar semua kalangan dapat membelinya dengan kualitas bahan baku yang bagus. Yang keempat, desain produk rak sikat gigi bisa menggunakan dari Goto atau Solo River karena sama-sama multifungsi dan banyak menyimpan barang.
Yang kelima, penutup rak sikat gigi harus ada agar sikat gigi tidak mudah kotor dan aman dari kuman bakteri. Yang keenam, warna produk rak sikat gigi diusahakan tidak monoton dan lebih dari satu warna agar pembeli lebih tertarik. Kemudian yang ketiga, pencarian internal. Yang pertama, menggunakan material bahan plastik yang kuat dan juga awet untuk digunakan dalam jangka waktu lama. Yang kedua, membuat desain yang inovatif sehingga diharapkan memunculkan tren baru. Yang ketiga, membuat tempat atau rak sikat gigi dengan menambah wadah HP yang aman dan nyaman. Yang keempat, memberikan logo yang menarik untuk meningkatkan kualitas produk atau daya beli. Kemudian menggali secara sistematis seperti gambar di bawah ini. Yang kelima, merefleksikan hasil dan proses. Pada bagian ini akan dilakukan evaluasi dari hasil dan proses perancangan konsep pada produk rak sikat gigi multifungsi. Juga dilakukannya perbandingan produk yang akan dibuat dengan yang diinginkan oleh konsumen. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu penyeleksian konsep. Nah, konsep produk kita ada 5 konsep. Yang pertama yaitu rak sikat gigi dengan lampu hias bentuk kotak berbahan plastik dengan gelas plastik. Lalu konsep yang kedua, rak sikat gigi plastik dengan kaca bentuk kotak yang dapat digantung dengan tutup sikat gigi. Konsep ketiga, rak bentuk tabung dengan tempat pasta gigi dan gelas plastik. Konsep keempat, rak bentuk kotak dengan tempat sabun dan pasta gigi yang dapat ditempel di tembok dan penutup sikat gigi. Konsep terakhir yaitu konsep 5, rak bentuk kotak yang dapat ditempel di tembok, dilengkapi tempat sabun, pasta gigi, dan gantungan handuk kecil. Lalu kita menyaring konsep. Kriteria seleksi yaitu yang pertama ada harga produk seperti tabel. Nah, ini 1 sampai 8 ada daya saing, kenyamanan produk, kualitas produk, berarti baca. Next. Lalu selanjutnya ada sampai 11 kriteria seleksinya, yaitu yang 11 ada unique view, itu mendapat nilai plus. Jumlah plusnya ada 9. Konsep pertama, konsep kedua ada 6, konsep ketiga ada 6, konsep keempat ada 9, konsep 5 ada 10 seperti tabel. Nah, ini pilihan simbol plus yaitu 5 sangat lebih baik dari konsep referensi. Lalu simbol plus 4 lebih baik dari konsep referensinya. Simbol 0 atau 3 sama dengan konsep referensi. Simbol min atau 2 lebih buruk dari konsep referensi. Lalu simbol min 1 itu sangat lebih buruk dari konsep referensi. Keterangannya konsep dilanjutkan yes atau konsep tidak dilanjutkan dengan no. Nah, lalu ada penilaian konsep. Nah, seperti harga produk, evaluation score-nya itu dapat 4, estetika produk dapat 5, ketahanan produk 4, kemudahan penggunaan dapat 5, terus pemasaran 4, kualitas produk 4, kenyamanan produk dapat 4, daya saingnya dapat 3. Selanjutnya tabel berikutnya bisa dibaca seperti di PPT. Lalu atribut selanjutnya pada pangsa pasar ada 3, standarisasi produk 4, uniqueness 4, total weight-nya itu 38,736. Nah, terus persennya itu 100%. Nah, berikut ada selanjutnya penilaian konsep. Seperti tabel bisa dilihat dari konsep 1 sampai konsep 5. Nah, berikutnya ada
rating diberi nilai skala 1 sampai 5. Wage score sama dengan rating kali wage total, yaitu jumlah dari wage score development, artinya konsep yang terpilih. Jadi next. Selanjutnya ada prototyping. Di sini bisa dilihat untuk desainnya tampak depan, tampak atas, tampak belakang, dan gambaran produk. Next. Selanjutnya ada definition of delivery service determinant. Next. Untuk fase yang pertama, customer requirement identification. Yang pertama, gratis atau potongan ongkos kirim dalam jarak tertentu. Yang kedua, pesanan dikirim dalam kurun waktu 24 jam. Yang ketiga, waktu pengiriman yang tepat dan cepat. Keempat, garansi barang sampai secara lengkap tanpa kerusakan. Yang kelima, kemudian proses penanganan komplain barang. Untuk fase kedua, yaitu identification of delivery service determinant. Yang pertama ada sistem pemesanan dan pembelian, yang kedua sistem pengiriman, ketiga kemasan produk, keempat proses transportasi, yang kelima zona pengiriman. Untuk fase 3 ada identification of the relationship between requirement and determinant. Next. Di sini untuk fase keempat bisa dilihat priority definition pada tabel tersebut. Untuk customer requirement ada harga, waktu pengiriman, kelengkapan pengiriman, komplit, dan urgensi pengiriman. Bisa dilihat pada tabel. Untuk kompetitor analyze bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya, ada HOQ dari tabel tadi bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya ada evaluasi ergonomi. Dari prototipe yang dan kuesioner produk yang telah dibagikan dari produk rak sikat gigi ini terdapat beberapa evaluasi dari aspek ergonominya. Berdasarkan kuesioner tidak memakan banyak tempat, namun produk rak sikat gigi ini mempunyai ukuran yang cukup besar sehingga memakan banyak ruang. Ujung dari rak sikat gigi pun masih tajam dan dikhawatirkan dapat melukai pengguna. Dalam hal ini, tiap ujung sisi rak sikat gigi dapat dibuat tumpul sehingga meminimalisir bahaya. Selanjutnya ada LCA, Life Cycle Assessment. Pengertian LCA atau Life Cycle Assessment merupakan metode untuk mengukur dampak lingkungan dari suatu produk melalui sistem fase kehidupannya, melalui dari tahap produksi hingga limbah atau daur ulang. 1. Siklus hidup produk. Siklus hidup dari produk rak sikat gigi. 1. Holding dan
ekstraksi bahan baku, 2 manufaktur dan pemrosesan, 3 pengangkutan, 4 pemasaran, dan 5 pembuangan limbah. Empat fase penilaian siklus hidup. Penilaian siklus hidup terdiri dari 4 fase, yaitu 1. Definisi tujuan dan ruang lingkup. Tujuannya adalah untuk membuat rak sikat gigi lebih ramah lingkungan dengan mengurangi emisinya selama siklus hidup. Tujuan lainnya adalah untuk memproduksinya secara lebih efisien. Analisis persediaan. Untuk produk rak sikat gigi dibutuhkan biji plastik, energi listrik, emisi ke udara, karbon dioksida dan karbon monoksida. Karbon dioksida dan karbon monoksida. Penilaian dampak global warming dan ozon depletion, human toxicity dan toxicity air. Penafsiran. Untuk mengurangi dampak global warming yang terjadi, kita dapat mengurangi jumlah listrik yang dibutuhkan dalam produksi atau beralih ke sumber energi ramah lingkungan. Kita juga bisa menggantikan bahan baku utama biji plastik dengan plastik bekas yang didaur ulang agar lebih ramah lingkungan. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.